حي على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ketahuilah bahwasanya innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap individu itu berhak mendapatkan sesuai atau ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jika dia meniatkannya kebaikan, maka Allah Ta'ala akan mengganjarinya kebaikan selama amalannya benar. Jika ia meniatkannya sebagai tradisi atau keburukan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganjarinya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Berkenaan dengan itu, dalam kajian fikih kita ini rutinan fikih Syafi'i, fikih Imam Asy-Syafi'i atau mazhab Asy-Syafi'i menurut ijtihad ulama Syafi'iyah, kita lanjutkan masalah niat. Tapi kali ini kita membahas masalah asyak, yaitu keraguan dan qat'un niyah, pemutusan niyah ataupun perubahan niat, sebagaimana dalam kitab Al-Mu'tamad fi al-fiqh asy-Syafi'i karya Syekh Muhammad Az-Zuhaili hafizahullah di halaman 238, masih di kitab As-Salah, di bagian Arkanus Salah, di poin pertamanya yaitu an-niyah, yang sebelumnya kita telah membahas niat, tempatnya dan syarat-syaratnya dan kebagaimanaan niat tersebut dalam salat. Maka kali ini kita membahas asyak fin niyah dan juga qat'un niyah, keraguan dalam niatan dan juga memutus niatan dalam salat, memutus niatan salat. Kata beliau rahimallahu, asyakku fin niyah, keraguan dalam niatan. Idza syakkal musalli hal nawa amla. Jika seorang yang salat itu ragu, apakah dia sudah niat atau belum ya tadi? Jika orang yang salat itu ragu, tadi saya sudah niat atau belum ya? Niat saya tadi sah atau belum ya? Itu ragu. Au hal ata bi ba'dhi syurutin niyati sabiqati amla wa huwa fi shalah. Atau dia itu ragu, saya sudah memenuhi kriteria niatan yang benar atau enggak ya. Dan ketika itu keraguan itu ada di dalam salat, yaitu ketika dalam salat. Ya, tadi saya niat enggak ya?
Ya, maksudnya ketika saya takbiratul ihram atau mendekati takbiratul itu niat gak ya? Ya. Atau gimana? Ya. Maka ketika ragu tersebut apa dikatakan di sini, fayan bagi an la yaf'ala syai'an fi halis syakki, maka hendaknya dia tidak melakukan apapun ketika lagi ragu tadi niatan apa enggak, ataupun niatan tadi niatannya memenuhi kriteria niatan dalam fikih atau tidak. Ya. Itu dia enggak perlu dia langsung batalkan salat, enggak perlu gitu. Fa in tadzakkara, kalau misalnya dia ingat annahu ata bi kamarihi, kalau misalnya dia ingat bahwasanya tadi telah mendatangkan di awal salat mendatangkan niat sesuai kesempurnaan niat, bi kamali dzalika qabla an yaf'ala syai'an 'ala syak, sebelum melakukan sesuatu dalam keraguan, wa qasri zaman, dan rentang keraguannya itu pendek gitu loh, enggak lama, enggak berlarut-larut. Lam tabtul salatuh, tidak batal salatnya. Wa in tala batalat, kalau misalnya keraguannya dalam salat itu jangka waktunya panjang, maka bisa batal. Jadi gini jemaah, kita kan udah tahu dalam mazhab Syafi'i ini cukup ketat masalah niat, dan beliau lebih ana pernah menjabarkan bahwa saya apakah niatan dalam hati ketika di awal salat itu adalah rukun atau syarat gitu loh. Pernah ingat gak Pak? Kalau misal rukun berarti pas takbiratul ihram itu harus benar-benar terwujud itu niat itu. Ada niatan dia apa, niatnya salat apa, ya, rakaatnya gitu kan. Ya, itu rukun kalau dianggap rukun. Kalau dianggap syarat, yang penting sebelum dia takbiratul ihram dia udah tahu dia mau salat apaan. Nah, kasusnya adalah ketika misal kita di tengah-tengah salat, ya, kita teringat kita memflashback tadi pas saya takbiratul ihram atau mendekati takbiratul ihram, itu kira-kira saya enggak sih ini salat apa gitu loh. Apakah bisa dipahami, Pak? Pak Amin? Nah, apakah tadi saya pas mau takbiratul ihram itu saya enggak sih saya mau salat apa nih gitu? Seharusnya iya, cuman kadang-kadang kepikiran ya, tadi. Kemudian jangan langsung dibatalin. Ulang salatnya, jangan. Melainkan eling-eling aja, diingat-ingat. Kalau panjang berarti ini ragu nih. Tadi saya niatan nggak ya? Ya. Ini kalau menurut mazhab ini loh ya. Menurut mazhab ini ya. Maka kalau panjang ragu dia. Tadi udah niatan belum ya sebelum takbiratul ihram? Kalau misalnya ragu kayak gitu lama, dan lama itu relatif ya. Bisa 10 detik, kepikiran akan hal itu kan pikiran yang sebenarnya di luar sholat itu. Maka bisa membatalkan sholatnya. Ya. Tetapi jemaah sekalian, kembali ke kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang memang sudah aslinya yakin, biasanya sudah niat, itu jangan diganggu, jangan dihilangkan keyakinan tersebut dengan sebatas keraguan. Kalau biasanya kita itu sebelum takbiratul ihram kita tahu salat apa, ya maka ya udah hukumi sesuai dengan kebiasaan kita yang sebelum takbiratul ihram kita udah ngerti ini salat apa, gitu ya. Karena kadang-kadang syaitan itu memberikan was-was. Kemudian membuat kita tuh kepikiran hal yang sebenarnya di luar dari salat gitu loh. Hal-hal yang sebenarnya udah berlalu. Yang kalaupun kita lupa atau gimana, semoga Allah maafkan gitu. Ya, lebih baik begitu aja ya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi kalau terus ragu, ikut was-was, nih tadi saya niatan enggak ya? Itu bisa batal memang. Bisa batal karena dia tuh udah hilang niatan sholatnya itu, seperti dia nggak ngerti dia gimana ya udah dia ragu akan sholatnya sendiri gitu loh. Dan itu sebenarnya bisikan setan. Kalau memang dia ikutin itu
mengikuti keraguan tersebut, maka kholas, sholatnya pudar, luntur. Dia seperti nggak ada artinya, ya, was-was terus, ya. Maka hilangkan was-was tersebut, dan itu yang diinginkan oleh syaitan. Ada orang was-wasnya itu persis setelah takbiratul ihram, dan itu beberapa orang lah itu, nggak ada di sini insyaallah. Allahu Akbar, was-was langsung batalin, ya. Allah, ya Allah, makmumnya kan bingung. Ente mau tahlilan apa sih? Dari tadi gitu mulu, ya. Ya Allahu Akbar gitu. Ya udah, bismillah. Lanjut sholatnya. Jadi jangan buka tutup. Ya. Kemudian jemaah sekalian, masalah qat'un niyah. Qat'un niyah yaitu memutus niatan dalam sholat. Nah ini lihat, ini masalah penting. Ya, masalah penting. Qat'un niyah yaitu memutus niat. Dikatakan oleh penulis hafizallah, yushtaratu fin niyati an yahtarizal musalli amma yunaqidu jazmaha ila taslim. Disyaratkan dalam niat, orang yang salat itu mesti menjaga niatannya dari hal-hal yang membatalkan kepastian niat sampai salam. Saya ulangi, disyaratkan dalam hal niat, orang yang lagi sholat disyaratkan untuk menjaga niatannya dari hal-hal yang menggugurkan kepastian niatan dia. Sampai salam harus dia jaga itu niatannya, ya. Sebagaimana dia jaga sholatnya gitu loh. Gini, misalnya kita mau sholat, ya bismillah, sholat sunnah ba'diyah maghrib, Allahu Akbar. Dia tuh seperti mendapatkan amanah untuk menjaga sholatnya dan menjaga niatannya sampai dia salam. Udah, terusin aja sampai salam, jaga terus, kan gitu kan. Sebenarnya kita kan kayak gitu selalu kan. Itu baru niatan benar tuh, sampai selesai salam. Nah itu udah, dia telah menjaga sholatnya, menjaga niatannya. Nah kasusnya adalah ketika di tengah-tengah sholat itu dia niat pengen keluar dari sholat, atau misalnya membatalkan sholat, atau dia ragu-ragu keluar apa enggak ya, nah gitu. Gimana, bisa ngerti Pak? Falau nawa, ya di sini kita qala rahimahullah, falau nawa athna as-salatil khuruja minha. Kalau misalnya dia meniatkan di tengah-tengah salatnya, dia meniatkan apa? Keluar dari salat. Berarti niatan apa? Membatalkan salat. Di tengah-tengah salat ini lagi salat, dia niatin batalin ya apapun sebabnya itu, mau kencing kayak mau ada game yang belum terselesaikan mungkin, ya. Au taraddada hal yakhruju am yabqa, atau dia taraddad itu ragu, dia taraddad itu gini loh Pak, jalan balik itu taraddad, itu maju mundur gitu. Bukan, ya ragu yang kayak gitu modelnya gitu loh. Dia pengen gitu, aduh, pengen gitu. Hah? Iya pengen, enggak jadi gimana? Hah? Kayak misalnya nih di warteg ya, banyak nih kan, banyak pilihan. Mau ini jengkol enggak jadi. Mau ngambil jengkol, aduh, enggak jadi. Jengkol enggak ya? Jengkol apa pete ya? Ya di antara yang membuat, di antara obat bau jengkol selain kita makan jengkol apa? Makan pete. Iya. Enggak Pak? Supaya enggak kebauan hasil jengkol, makanlah pete. Dan sebaliknya juga gitu Pak. Supaya enggak kebauan makan pete, ya makan jengkol habis itu. Iya, maka menjamak keduanya gitu loh. Iya. Kalau orang bilang, bau jengkol nih, enggak bau pete gitu kan gitu. Jadi ragu-ragu mau ini lanjut gak ya? Nah,
Jadi dua kemungkinan, dua keadaan. Ada orang yang lagi di tengah-tengah sholat niatin apa? Keluar udah batalin Atau ragu-ragu nih, batalin nggak ya? Batalin enggak batalin aduh jangan deh. Ini yang seperti ini. Yang ketiga nawa qat'an niyah, meniatkan untuk memutus niatannya. Jadi dalam sholatnya nggak jadi sholat zuhur padahal dia lagi sholat zuhur nih. Saya nggak jadi niatin sholat zuhurnya. Nggak usah niatin sholat zuhur dah. Sholat apa kayak gitu. Maka yang kayak gini batalat sholatuhu. Ya, tapi nanti akan ada kasus untuk masalah perubahan niat ya, nanti ada lagi. Batalat sholatuhu, sholatnya batal. Jadi sebatas dia niatin keluar dari sholat, niatin membatalkan sholat, atau ragu mau batal apa enggak ya, maka ini bisa batal sholatnya. Coba di antara yang membuat seseorang tuh niat batalin sholat apa? Perasaan kentut ya. Perasaan mau kentut atau kencing. Nah iya perasaan kayak netes nih. Nah itu ragu kan? Ragu. Ini kan pas lagi sholat nih kayak belum gitu, kayak apa gitu ya. Waduh. Nah kalau ternyata setelah ada kayak netes gitu kemudian kerasa kok kayak anget ya setelah dalam, nah ini batal. Ya tapi kalau misalnya ragu, enggak ada rasa apa, udah gitu doang, enggak ada rasa anget atau apa gitu, enggak ada cairan, enggak ada kerasa cairan, maka lanjut sholatnya. Jangan batalin enggak ya ya nggak mungkin juga batalin enggak, dibuka kemudian lihat-lihat gini, nggak mungkin juga kan. Setelah selesai ternyata memang keluar gitu. Kalau misal ya, tapi tetap dia terus sholat. Nanti kemudian kalau selesai ternyata dia cek keluar, ya berarti ulangi sholatnya, tapi bersihin dulu itu gitu. Ya seperti itu. Ya. Atau misalnya mungkin kayak apa namanya, sakit perut gitu, ya, mules gitu. Aduh, mules nih. Ini takut nih, nanti takutnya suaranya kelepas. Iya. Nah, udah merinding kan, sampai pori-pori itu ngangkat semua tuh, ya. Allah. Kalau udah kayak gini kan ada apa, syak, keraguan, Pak. Tapi kalau antum bisa juga yakin, Pak. Ada orang yang punya kekuatan hati gitu loh. Saya udah biasa kayak gini, ya. Biasa kayak gini. Biarin aja, terusin. Dia yakin mantap, ya. Akhirnya ngalah itu. Akhirnya kebeletnya ngalah, ya. Sama pemiliknya. Aduh, kayak susah nih godain pemiliknya nih. Udah hilang kebeletnya habis itu. Iya. Yang tadinya bulunya merinding, tidur lagi. Ya, pori-porinya normal lagi. Makanya seperti nggak masalah. Tapi kalau yang udah merinding, udah sampai bersuara, meringis, ya, masuk CCTV lagi, ya. Ya. Orang ngiranya dia nangis karena khusyuk. Padahal lebih dari khusyuk itu. Ya. Maka yang seperti ini dia ragu-ragu. Aduh, nanggung ini mau batalin. Dikit lagi sholat setelah berakhir mau nggak dibatalin, tapi gini banget rasanya. Batalin nggak ya? Ini syak, taraddud, maka ini bisa batal sholatnya dalam mazhab. Ya, karena ini mengganggu niat. Ini udah cukup menghancurkan niat. Li'anna niyata syartun fi jami'i shalah. Karena niatan itu adalah syarat untuk seluruh sholat. Seluruh sholat maksudnya komplit dalam
4 rakaat sholatnya itu semuanya gitu loh. Perlu niatan, maksudnya perlu dijaga niatannya gitu, jangan sampai dibatalkan. Amma idza jara fil fikri, ya kata beliau, amma idza jara fil fikri, adapun kalau misalnya terbit dalam pikiran, annahu law taraddada fil salati kaifa yakunul hal, terbit dalam pikiran dia, nanti ini ragu-ragu nih kalau dalam sholat nih. Nanti kalau misalnya saya ragu-ragu dalam sholat nih gimana ya nanti ya gitu. Ngerti nggak Pak? Ini bukan aduh batalin nggak ya? Aduh batalin nggak ya gitu. Nah ini ragu-ragu taradud namanya. Tapi kalau misalnya dia tenang anteng mungkin, tapi kepikiran di benaknya, ntar kalau misalnya nih saya sholatnya, ntar kalau misalnya saya ragu-ragu batalin apa enggak gimana ya? Cuman kepikiran aja gitu. Kalau misalnya nanti ragu-ragu, selentingan pikiran. Ngerti nggak Pak? Saya kasih contoh yang lebih ini deh, contoh yang lebih konkret lah. Misalnya apa? Gini, kan kita kalau misalnya naik bis ke rest area bis gitu ya, itu kan dikasih waktu kisaran setengah jam. Nah, setengah jam nih. Nah, terus kemudian pas setengah jam itu kita kebelet untuk BAB misalnya. Habis waktu untuk BAB 10 menit misalnya. Terus waduh, ini mumpung bisa makan nih, makan dulu. Nah, sisa waktu berapa? 5 sampai 7 menit untuk menjamak salat maghrib dan isya. Akhirnya salat dia di musala rest area. Allahu Akbar. Di situ kepikiran sedikit ya. Waduh, ini kayak dikit lagi nih. Ini kantor kalau misalnya ada panggilan kepada bis nomor ini, saya batalin apa enggak ya? Nah gitu, kepikiran gitu. Paham enggak Pak? Apakah batal itu? Maka dikatakan fahadha mimma yubtala bihi al-muwaswas. Inilah orang yang diberikan waswas, bisikan-bisikan. Ini ujiannya. Wala tabtulu bihi salatu qat'an, ini tidak batal salatnya kalau cuman kepikiran gitu. Tapi kalau misalnya ternyata kejadian lagi asik salat kepada para penumpang bis misalnya, ya apa bis apa ya? Bis fulan ya gitu kan. Ya. Bis Hasan Jaya gitu kan. Iya. Kalau pakai nama saya harus dapat royalti saya. Iya. Bis Hasan Jaya misalnya dengan nomor sekian ya. Harap segera berkumpul naik ke bis karena sebentar lagi akan berangkat. Itu kan udah dak-dik-dukder itu. Waduh. Enggak. Itu dunia. Oh, Masya Allah, itu dunia. Ini akhirat, saya tetap sholat. Belum ditinggal Pak, enggak ditinggal. Yakin enggak ditinggal? Enggak. Apalagi kalau eksekutif. Enggak ditinggal, beneran. Minimal Allah tidak akan meninggalkan Anda. Enggak ditinggal. Enggak bis sekarang kan pakai data Pak, enggak sembarangan kayak gitu. Cuman kan tetap aja ya namanya hati kan, karena hati. Nah kemudian tetap bismillah istiqamah. Setan datengin, bre. Entar kalau ente tetap kayak gini, enggak batalin ke sana, enggak ditinggal. Kata setannya, enggak ditinggal kok, tenang aja bre. Tapi nanti pas masuk udah penuh, ente diliatin sama orang-orang. Ayo kan, bener gak Pak? Disuitin, digituin sama orang-orang. Malu ente nanti. Nah, langsung bilang, tuh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Istiqamah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Masih sempet zikir, Masya Allah, ya. Baik, lanjut kemudian ke bis. Apa yang terjadi insyaallah kira-kira? Si Barokokok baru datang, nah kan itu. Tunggu dari kemana sih Mas? Kayak lagi ibadah Pak, Masya Allah. Ya.
Tapi tadi batal nggak sholatnya? Enggak, karena dia yakin mantap gitu. Ya cuman konsekuensi gitu, ngerugiin orang dikit lah ya. Tapi kan barang semenit 2 menit apa sih ruginya gitu orang kan ya? Iya. Taib. Kemudian berikutnya walau nawa wa huwa fi raq'atil ula al khuruja min as-salati fi raq'ati tsaniyah. Sekiranya dia meniatkan. Nah, nih dia lagi di rakaat pertama, udah masuk rakaat pertama. Di rakaat pertama itu dia meniatkan apa? Al khuruja min as-salati fi raq'ati tsaniyah. Dia meniatkan untuk keluar dari salat di rakaat kedua. Apakah bisa dipahami? Dia di rakaat pertama, dia niatkan nanti saya rakaat kedua saya keluar dari salat. Gimana, ngerti nggak Pak? Ntar rakaat kedua saya nggak salat lagi, saya batalin salatnya. Oke, itu ya. Au 'allaqal khuruja bi syai'in yujadu fi salatihi qat'an, atau dia mengkaitkan keluar dari salat dengan sesuatu yang pasti ada dalam salat. Kayak misalnya nanti pas sujud saya batalin salat saya. Ya, gitu. Paham nggak Pak? Jadi belum? Gini loh. Allahu Akbar rakaat pertama. Udah jam berapa ya? Jam 7 kurang. Misalnya jam 7 kurang ini nih. Atau ngeliat jam 7 kurang 6 nih. Iya, imamnya agak panjang. Panjang nih imamnya nih. Ntar lihat rakaat kedua saya kabur, lihat aja. Iya. Gimana Pak? Hah? Ya nggak ngomong, maksudnya nggak ngomong di lisan lah. Kalau ngomong di lisan ya batal langsung. Di hati. Itu kasus pertama. Atau yang kedua, dia mengkaitkan, membatalkan sholatnya dengan sesuatu yang pasti ada dalam sholat. Nah, misal ya entar kalau misalnya tasyahud awal saya bakal bangkit terus batalin sholat gitu loh. Apa hukumnya begini? Maka dikatakan batalat sholatuhu fil hal, sholatnya batal seketika. Setelah dia niat kayak gitu langsung batal dah kelas. Iya, jadi nggak usah nunggu rakaat kedua bro, langsung batal antum. Iya, kabar gembira langsung batal sekarang, nggak usah nunggu rakaat kedua gitu. Ya. Tapi kalau misalnya sesuatu dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada dalam sholatnya atau nggak pasti dalam sholatnya misalnya, ya, ntar kalau misalnya imam nanti rakaat kedua baca surat Az-Zariyat bakal saya batalin sholat saya. Ya, lihat aja. Ngancem. Imamnya juga dalam hatinya, kayaknya ada yang ngancem saya nih. Ya enggak lah, nggak mungkin lah kayak gitu. Tapi kayak gitu, pokoknya kalau misalnya nanti imam rakaat kedua nggak baca juz amma, lihat aja, saya batalin sholat saya. Ya, ya. Kemudian imam angkat setelah al-fatihah, bacanya al-baqarah. Wah, makin berang dia. Siap kan gitu kan mainnya. Udah saya batalin, keluar dia. Rasain sih kekurangan satu jemaah ya. Imamnya ngerasa nggak? Bodoh amat kan ya. Biarin aja. Tapi dia batal nggak? Batal. Batalnya kapan? Enggak, batalnya bukan setelah niat. Batalnya ketika dia membatalkan sholat itu. Ketika dia niatan, nanti lihat kalau misalnya rakaat kedua dia imam ini bacaannya selain juz amma, bakal saya batalin rakaat kedua saya. Itu kan sesuatu yang nggak pasti kan? Belum tentu gitu loh. Ternyata kejadian. Nah kejadian ini pilihan buat dia. Batalin nggak? Ayo sok. Ayo omongan hatimu. Enggak ada, nggak jadi, nggak batalin. Kalau misalnya dia nggak niatan batalin, ya udah terus sholat. Iya.
Tapi karena mungkin orang ini udah kadung sebel gitu kan, ya nggak tahu apa kalau saya kebelet gitu kan, ya udah kok kebelet ya batalin aja sana gitu kan, ya batal. Kalau misal dia batalin batal. Wa kadza law 'allaqa al-khuruja bidukhuli syakhsin wa nahwihi mimma yuhtamalu husuluhu fi sholati wa adamihi ka in dakhala fulan fatabtulu salatuhu. Begitu juga kalau misalnya dia mengkaitkan atau menggantungkan keluar dari salat dengan masuknya seseorang yang mungkin terwujud dalam salat atau mungkin tidak terwujud. Ya. Tapi ini karena ini sesuatu yang di luar salat gitu loh dia. Sesuatu di luar salat. Maka batal salatnya. Gini loh. Kalau tadi kan sesuatu di dalam salat. Ini kalau misalnya imam ini baca selain juz amma nanti rakaat kedua saya batalin. Ini enggak batal. Kenapa? Karena ini dalam salat dan belum pasti. Tapi kalau sesuatu di luar salat dia kaitkan membatalkannya dia itu dengan sesuatu di luar salat, mungkin atau tidak itu bisa batal salatnya. Karena enggak ada urusan antara niatan dia dengan apa-apa di luar salat. Misalnya Allahu Akbar. Ntar kalau misalnya Pak Budiman masuk, saya batal salat saya. Gimana Pak? Batal nggak Pak salatnya Pak? Batal walaupun Pak Budiman nggak masuk. Iya, gitu Pak. Iya. Karena apa? Karena dia itu dia itu sedang apa? Menggantungkan niatnya itu dengan sesuatu yang tidak ada kaitan dengan sholat. Dia tuh seperti bermain gambling dengan sholatnya gitu loh. Ngapain sih gitu kan? Nggak ada urusan itu dengan sholat. Jadi dia tuh nggak sholat sebenarnya. Ngapain? Ya, misalnya Pak siapa yang komat, Pak siapa namanya, Pak Anto ya. Allahu Akbar. Wah, AC belum nyalain nih. Pokoknya kalau Pak Anto nggak nyalain AC, saya batalin sholat saya. Batal sholatnya. Kenapa begitu? Dia itu mengkaitkan sholatnya dengan sesuatu yang nggak ada urusan dengan sholat dia gitu loh. Nggak ada urusan dengan ibadah dia. Terus Pak Anto datang megang remote. Iya. Ternyata Pak Anto cuma megang doang. Ya misalnya kan. Tetap dia udah batal sholatnya karena dia mengkaitkan niatan sholatnya dengan sesuatu yang memang bukan sholat, bukan sesuatu berkaitan dengan sholat. Baik, kemudian sekarang perubahan niatan dalam sholat. Wa inda khala fi faridatin kadzuhri. Kalau misalnya dia masuk ke dalam salat fardu seperti zuhur. Ya, dia salat zuhur, salat fardu, niatan salat fardu, salat zuhur. Thumma sarrafa niyatahu ila faridatin ukhra kal 'asr. Kemudian dia switching niatannya ke salat fardu lainnya seperti salat asar misalnya. Gimana, Pak? Lagi sholat zuhur, ganti ini jadiin sholat asar aja lah. Batalat sholatuhu, batal sholatnya, nggak sah sholatnya. Iya. Dia harus mulai ulang dan memperbarui niatannya, gitu ya. Dalam mazhab seperti itu. Kemudian wa kadza idza ahrama bidzuhri qabla az-zawal, atau sebelumnya kita kasus yang terjadi, bisa terjadi mengqadha salat ya. Dia belum salat zuhur, ketiduran, bangun pas udah masuk asar ya, wudu, dia pengen qadha salat zuhur ya kan, berarti kan dia belum sholat asar kan. Allahu Akbar, niatan sholat zuhur.
Iya, ini kan waktu asar ya. Saya sholat asar aja lah. Maksudnya ini supaya sholat asar aja lah. Batalat sholat zuhur, batal sholatnya. Enggak sholat zuhur, enggak juga sholat asar. Maka dia juga harus membangun dari awal lagi. Imma dia sholat zuhur atau asar terserah. Pokoknya mulai. Kalau sholat zuhur dia sebagai qadha, kalau sholat asar dia sebagai sholat di waktunya. Begitu Pak ya. Wa kadza idza ahrama bi-dhuhri qabla zawal, kalau misalnya dia takbiratul ihram Allahu akbar untuk sholat zuhur sebelum tergelincir matahari, berarti belum masuk waktu zuhur. Tapi bentar lagi zuhur, iya bentar lagi zuhur. Wa huwa alimun bi haqiqatil hal, dan dia tuh ngerti dengan keadaannya gitu loh. Ini belum masuk waktu zuhur. Tapi saya percepat sedikit lah, nggak apa-apa. Maka yang lebih sahih apa? Al-butlan, batal, enggak sah salatnya ya. Karena apa? Karena li'annahu mutala'ib, dia main-main. Ya. Lah, kalau kasusnya wa in jahila dzalika wa dhanna dukhulal waqt. Kalau misalnya kasusnya begini, dia takbiratul ihram Allahu akbar untuk salat zuhur, tapi dia enggak ngerti kalau ini belum masuk waktu zuhur. Tapi dia tuh ngertinya ini sudah masuk waktu zuhur, padahal belum. Maka fatan'aqidu naflan, maka terhitung sholatnya ini sebagai sholat sunnah. Sholat sunnah, ya, terhitung sebagai sholat sunnah. Nah, kalau nggak diingetin, nggak ada yang ingetin, ya semoga Allah maafkan. Tapi kalau habis selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi, diingetin sama teman, tadi antum memulai sholat ini sebelum masuk waktu zuhur. Oh, beneran? Iya. Tapi udah 4 rakaat selesai ini, gimana? Nah, bingung. Dah kan udah 4 rakaat udah selesai. Maka dalam madhab 4 rakaat tersebut bukan terhitung sholat fardu zuhur, melainkan dianggap sholat sunnah aja. Sholat sunnah yaitu sholat mutlak sunnah, berpahala gitu aja. Tapi tidak sampai derajat sholat zuhur. Maka harus diulang. Gitu ya. Baik. Itu masalah berkaitan dengan mengubah niat dalam sholat, Pak. Ya, bagaimana kaedahnya? Bolehkah seseorang mengubah niatan sholatnya dalam sholatnya? Mengubah niatan sholatnya dalam sholatnya? Ketahuilah jemaah sekalian bahwasanya mengubah niat dalam sholat itu ada 3 kemungkinan. Ada 3 kemungkinan, ada 3 macam pengubahan niat dalam sholat. Bismillah. Enggak jadi saya kasih tahu karena udah habis waktunya. Ya silakan azan Pak Anto, fadhal. Baik, kita lanjutkan insyaallah taala. Tadi saya mau ngasih tahu apa jemaah? Pengubahan niat itu ada 3 macam dalam sholat ya. Yaitu pengubahan dari sholat. Saya cepetin aja. 1 dari sholat yang muayyan atau sholat yang muayyan ke sholat yang muayyan. Yang kedua dari sholat yang mutlak ke sholat muayyan. Yang ketiga dari sholat muayyan ke sholat mutlak. Nah, bingung kan Pak ya? Cuman Pak Anto doang yang ngangguk. Pak Anto paham kayak ini Pak Anto ya. Jadi pertama dari sholat muayyan ke sholat muayyan. Itu yang kedua. Yang kedua dari sholat mutlak ke sholat muayyan. Yang ketiga dari sholat muayyan ke sholat mutlak. Yang pertama nggak bisa, nggak boleh, nggak sah. Yang kedua nggak bisa, nggak sah. Yang ketiga bisa. Dah gitu aja yang bisa saya kasih tahu. Nggak ngerti.
Hah? Pak, muayyan itu adalah salat yang ditentukan apa wujudnya gitu loh. Salat zuhur, asar, maghrib, isya, salat duha, witir, itu semua muayyan namanya. Muayyan tuh yang tertentu, ditentukan nu salat ini gitu loh. Gampang kan? Kalau dari sholat yang telah ditentukan ke sholat yang ditentukan yang lainnya, misalnya dari sholat zuhur nih, saya niatin asar aja lah. Ini muayyan ke muayyan, nggak bisa. Baik wajib ke wajib atau wajib ke sunnah, apalagi sunnah ke wajib ini nggak bisa. Ya Pak ya. Misalnya dari sholat, contoh, antum sholat subuh, ya. Sholat subuh Pak, ya. Allah, misalnya sholat subuh di rumah gitu, misalnya ya. Oke? Kan mau ke masjid tadinya, cuman kelamaan di kamar mandi ya urusan perut gitu kan. Maka keluar udah selesai nih kayak sholatnya nih di masjid. Udahlah di rumah aja lah. Kadang gitu kan Pak ya. Nah, sholat di rumah, ya ngajak istri emak lagi nggak sholat atau udah abang aja duluan gitu kan, ya udah. Allah, sholat subuh kan, Allahu Akbar. Oh iya kan ada qobliyah subuh ya. Gimana, paham gak Pak? Qobliyah aja lah. Batal. Iya batal. Dari muayyan ke muayyan. Dari salat subuh ke salat qobliyah subuh. Salat subuh kan muayyan ditentukan sama antum. Qobliyah subuh ditentukan sama antum. Gimana? Bisa dipahami enggak jemaah? Ini tidak, ini langsung batal salatnya. Gitu ya. Tapi kalau cuma kepikiran gimana ya kalau misalnya ini saya ganti dengan salat subuh, kira-kira boleh nggak ya? Kalau cuma kayak gitu doang nggak batal, karena itu belum sampai niat, baru pertanyaan saja. Masih tetap subuh. Tapi kalau dalam hati kemudian, udahlah niatin aja sholat qobliyah subuh, langsung batal. Karena mengganti niatnya dalam mazhab Syafi'i batal. Oke? Gitu. Ya. Gitu. Sholat subuh, Allahu Akbar. Niatin sholat Idul Fitri. Ini tambah ngawur lagi nih. Beliau aja sampai sujud itu. Nggak tahu lah, bapak yang kayak gitu. Saya mah enggak. Kemudian yang kedua, yang kedua apa tadi? Sholat mutlak ke muayyan. Sholat mutlak ke muayyan. Oke? Kayak apa contohnya? Siapa yang bisa jawab? Boleh langsung sholat isya sendirian di sini. Gak bakal ada yang mau jawab. Selain gak bisa juga, kalau bisa pun gak mau ngacung. Kayak gini contoh Mbak. Kasusnya contoh gini Pak. Masuk masjid kan subuh nih. Berapa menit Pak di sini Pak? Pak Budiman, berapa menit Pak di sini Pak? Antara azan dan iqamah subuh? 20? Oh, Masya Allah. Iya, dari awal azan untuk ya menggabungkan ya antara yang mungkin berpendapat lebih akhir ya. 12 apa 20 Pak? 20. Di sini 20. Oke, 20 menit. Yang azan biasanya Pak Anto atau siapa Pak? Pak Anto. Itu jin-jin yang masih tidur di atas. Kaget Pak kalau dengar Pak Anto azan Pak. Azan subuh kaget itu. Masya Allah. Iya, kaget itu jin-jin. Nah, kemudian masuk ya. Kan dia niatin masuk tahiyatul masjid. Dah selesai 2 rakaat. Wah, masih 17 menit, lama banget ini isi sholat Ngisi sholat dengan sholat apa nih? Yang penting sholat. Ini namanya sholat mutlak. Allahu Akbar.
Terus dia pikir-pikir, tadi saya tahiyatul masjid sudah, sekarang kan sholat mutlak. Oh iya kan ada qobliyah subuh, ya kan? Saya kan nih sholat mutlak, ini sholat tanpa niatan khusus kan? Iya, ya udah saya niatin qobliyah subuh, tidak sah. Ya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i ini sudah tidak sah sholatnya Pak, langsung batalin aja terus niatan baru lagi, gitu, ya. Karena dari mutlak ke muayyan gitu, nggak bisa, gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya dari sebaliknya dari muayyan ke mutlak? Gimana? Waktu sholat zuhur berwaktu itu kan dari sholat sunnah. Gimana Pak? Enggak, sholat zuhur yang belum waktu kan dianggap jadi sholat sunnah. Itu kan bisa muayyan dari mutlak ke muayyan. Enggak Pak, enggak, bukan itu Pak Amin. Tapi Pak Amin udah berusaha, alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Amin. Contohnya, lagi-lagi tadi berkenaan dengan 20 menit antar azan dengan iqamah subuh. Ya. Nah, masuk kemudian dia sholat tahiyatul masjid sembari diniatkan qobliyah subuh. Bisa nggak Pak? Bisa nggak? Bisa, oke. Qobliyah masjid, tahiyatul masjid sambil qobliyah subuh 2 rakaat pas, 2 niatan dalam satu sholat ini bisa, taib, bisa. Oke? Sepakat nih, bisa ya? Oke, taib. Oke. Terwujudlah sholat itu kemudian, kan itu waktu yang sangat mustajab buat doa. Dia doa. Ya, doa, serius sampai nangis. Sesenggukan karena nggak ada orang lain di sini kan, masih sepi. Ya biasanya baru ramai kalau udah qomat gitu kan. Nah, selesai itu kemudian dia berpikir salat qobliyah subuh Akhirnya dia salat qobliyah subuh lah. Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram dia berpikir nih, tadi kan saya udah qobliyah subuh. Kenapa saya qobliyah subuh lagi, bukan cuma 2 rakaat ya? Udah, saya ganti udah ya. Salat mutlak aja. Paham enggak, Pak? Yang penting salat. Nah, pas kayak gini kondisinya berarti dari muayyan ke mutlak. Sah enggak? Sah. Terusin salat. Gitu. Ya. Gimana? Sampai sini paham enggak jemaah? Contoh lain. Mau saya kasih contoh lain nih Pak ya. Dan ini contoh yang agak unik tapi bisa. Ya. Misal Pak Anto azan Pak Anto. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh ini lagi deras-derasnya hujan. Udah derasnya hujan subuh lagi. Ya. Udah gitu Ahad pagi lagi ya. Ya. Pak Anto kisaran ini udah 19 menit nih. Ya. Udah berapa menit lah gitu pokoknya. Sugestinya atau kayaknya enggak bakalan datang. Enggak bakal ada yang datang. Ya. Akhirnya qomat sendiri, Allahu Akbar ya. Dan qomat sendiri pun enggak kedengeran karena hujan deras. Salatlah Pak Anto subuh. Allahu Akbar. 2 rakaat niatan subuh. Ini muayyan kan ya? Muayyan. Kemudian ternyata pas di tengah-tengah sholat subuh datang jemaah. Pak Budiman datang, Pak Sarno datang, Pak Amin datang. Ya, bersama-sama gitu datang. Wah, jemaah datang nih. Ya kan? Nah, karena Pak Anto ini ingin mendapatkan fadilah sholat berjamaah, sementara beliau itu sholat, ya lagi sholat masing-masing gitu kan. Maka
Pak Anto akhirnya mengubah niatnya, tadinya sholat subuh menjadi sholat mutlak, supaya nanti bisa sholat subuh bareng sama beliau-beliau ini. Paham nggak Pak sih Pak? Selesai itu, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Kemudian mendekat kepada beliau-beliau. Ayo jemaah. Ya. Bisa nggak kayak gitu? Ayo. Masalahnya ini ternyata Pak Sarno, Pak ini beliau-beliau juga sholat subuh. Ya. Yang dikasih contoh aja nggak ngerti ini apa. Ya Pak ya, gitu Pak ya Pak Anto ya. Enggak kayak gitu. Masa ternyata ya beliau-beliau juga mau sholat subuh berjamaah, akhirnya Pak Sarno jadi imam atau Pak, maka Pak Anto jadi makmum. Jadilah sholat subuh fardu. Gitu, seperti itu contohnya Pak ya. Sholat mutlak, sunnah mutlak. Bukan qobliyah. Kan qobliyah udah. Dan nggak boleh diganti qobliyah Pak. Itu kan mu'ayyan ke mu'ayyan kalau qobliyah. Begitu. Ya. Udah nggak usah ada pertanyaan Pak, karena udah harusnya qomat. Ya. Saya pernah jadi makmum. Imam itu membatalkan takbiratul ihram Pak. Membatalkan? Saya udah tanya ikutin gitu. Batalnya ini nggak benar nggak? Enggak, kenapa makmumnya membatalkannya, kenapa itu? Bukan, imamnya. Imamnya kenapa membatalkan? Bingung juga itu. Makanya saya heran gitu, daripada saya jadi duluan, saya batalin juga. Jadi Allah Akbar gitu. Antum ikut belakang Allah Akbar. Terus dibatalin gitu. Terus beliau Allah Akbar gitu lagi. Terus antum ikut lagi. Antum kenapa langsung ikut? Toyorin dulu. Siap. Ngerjain aing. Aing ini dikerjain gitu. Enggak. Kalau saya tidak membatalkan berarti kan saya duluan takbirnya jadinya. Enggak, kalau Bapak enggak membatalkan diberi uzur Pak, karena di sini kan itu bukan kuasa Bapak. Maksudnya tanpa diberi uzur tetap sah gitu. Kalau misalnya Bapak enggak membatalkan tetap sah insyaallah. Bermakmumkan beliau, karena niat tadi kan makmumkan beliau, enggak apa-apa insyaallah. Ya kalau Bapak membatalkan karena berdasarkan imam kok membatalkan tiba-tiba, ya udah batal Bapak, kemudian bangun lagi, ya udah sah-sah aja nggak masalah. Tapi kalau Bapak tetap gini aja istiqomah, ya nggak masalah, karena kalau misalnya dianggap yang tetap kayak gini itu batal, makmum kan banyak Pak. Bahkan nggak tahu, jadi nggak masalah insyaallah itu. Ya mudah-mudahan diberi uzur. Gitu. Iya. Iya. Maju gantiin. Udah wudu sana gitu. Kalau dia nggak maju, toyornya di belakang. Iya. Udah gitu aja Pak ya. Kita cukup sampai sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.